Setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu. Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dalam lantunan azan itu diperdengarkan baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses tapi tidak sakinah. Sukses tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan, bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi evaluasi, kalau ibadah ukhrawi evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses
dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Maka inilah golongan pertama dari 3 golongan yang berkehidupan di bumi, dan 3 inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah, dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi SAW dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72.000 triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya.